Halo semuanya, perkenalkan saya Febrian Irawan. Nama saya Kevin Ardia Putra. Nama saya Ravanda Adrian Ahmad. Saya Ikhwan Aziz Mustafa. Nama saya Fauzan Pradana. Non-current liability. Non-current liability adalah arus keluar dari sumber daya milik entitas yang disebabkan kewajiban masa kini yang akan dibayarkan dalam jangka lebih dari satu periode. Yang kedua, memiliki konvenan atau restriction yang melindungi kreditor dan debitor. Selanjutnya, types of bonds. Yang pertama, secured bonds. Secured bonds adalah obligasi yang memiliki aset yang dijaminkan oleh penerbit untuk obligasi yang diterbitkan. Yang kedua, unsecured bonds merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa adanya jaminan. Selanjutnya, convertible bonds. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Yang kedua, callable bonds merupakan obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh temponya pada harga yang telah ditentukan. Penerbitan obligasi atau bonds. Yang pertama, face value adalah jumlah pokok yang harus dibayarkan oleh perusahaan penerbit pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, maturity date adalah tanggal di mana pembayaran terakhir jatuh tempo kepada investor dari perusahaan penerbit. Yang ketiga, contractual interest rate adalah suku bunga yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga tunai yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit dan diterima oleh investor. Selanjutnya, perdagangan obligasi. Yang pertama, pemegang obligasi dapat menjual obligasi mereka kapan saja di Bursa Efek Nasional. Yang kedua, harga obligasi dikutip sebagai persentase dari nilai nominal. Yang ketiga, perusahaan membuat jurnal hanya ketika menerbitkan atau membeli kembali obligasi atau ketika pemegang obligasi mengkonversi obligasi menjadi saham biasa. Menentukan harga pasar obligasi. Harga pasar saat ini, nilai sekarang, suatu obligasi merupakan fungsi dari 3 faktor. Yang pertama, jumlah dolar yang akan diterima. Yang kedua, lamanya waktu hingga jumlah diterima. Yang ketiga, suku bunga pasar. Determining the price of a bonds. Illustration, asumsikan bahwa Acropolis SA pada tanggal 1 Januari 2020 menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan bunga 9%, jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga dibayarkan setiap tahun di akhir tahun. Present value of $100.000 received in 5 years. Present value of $9.000 received annually for 5 years. Market price bonds. Accounting bond transaction. Perusahaan mencatat transaksi obligasi ketika menerbitkan, menjual, atau menebus, membeli kembali obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi mengubah obligasi menjadi saham biasa. Obligasi dapat diterbitkan pada 1. Face value. Yang kedua, di bawah nilai nominal atau diskon. Yang ketiga, di atas nilai nominal atau premium. Contoh soal face value. Pada tanggal 1 Januari 2020, Candlestick AG menerbitkan obligasi senilai 100.000 5 tahun 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Entry untuk mencatat penjualan adalah Januari tanggal 1 cash 100.000, bonds payable 100.000. Siapkan entry yang akan dibuat Candlestick untuk memperoleh bunga pada tanggal 31 Desember. Tanggal 31, interest expense 10.000, interest payable 10.000. 100.000 dikali 10% dikali 12/12. Interest rate and bonds rate. Jika bonds rate 10% diisukan pada market rate 18%, maka menghasilkan bonds dalam kondisi premium. Jika bonds rate 10% diisukan pada market rate 10%, maka menghasilkan bonds dalam kondisi face value. Jika bonds rate sebesar 10% dan diisukan pada market rate 12%,
maka akan menghasilkan bonds dalam kondisi diskon. Issuing bonds at discount, atau bahasa Indonesianya adalah menerbitkan obligasi dengan harga diskon. Yang pertama itu adalah dialokasikan ke biaya di setiap periode. Yang kedua, meningkatkan jumlah biaya bunga yang dilaporkan setiap periode. Yang ketiga, jumlah beban bunga yang dilaporkan setiap periode akan melebihi jumlah kontraktual yang dibayarkan. Yang keempat, ketika diskon, diamortisasi saldonya menurun. Yang terakhir, nilai tercatat obligasi akan meningkat hingga pada saat jatuh tempo nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominalnya. Di sini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya itu asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2020, Candlestick AG menjual obligasi senilai 100.000 euro dengan jangka 5 tahun dan 10% seharga 98.000 euro. 98% dari nilai nominalnya. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Entry untuk mencatat penerbitan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jurnalnya adalah Januari pada tanggal 1 2020, di debitnya adalah cash, dan di kreditnya adalah bonds payable dengan nominal 98.000. Di sini adalah total cost of borrowing atau total biaya yang dipinjam. Yang pertama adalah annual interest payment yang nominalnya berasal dari 100.000 dikalikan 10% dan hasilnya adalah 10.000 dan dikalikan dengan 5 tahun. Yaitu hasilnya adalah 50.000. Habis itu ditambah oleh bonds discount yang dimana nominalnya adalah 2.000 yang berasal dari 100.000 dikurangin 98.000. Setelah itu 50.000 ditambahkan 2.000, total cost of borrowing-nya adalah 52.000. Selanjutnya principal at maturity nominalnya adalah 100.000 dan selanjutnya itu adalah annual interest payment yang nominalnya adalah 50.000 yang berasal dari 10.000 dikalikan 5. Setelah itu dijumlahkan dan hasilnya adalah 150.000 yang dimana 150.000 itu adalah cash to be paid to bondholders. Setelah itu dikurangkan oleh cash received from bondholders yang dimana nominalnya adalah 98.000. Total cost of borrowing-nya setelah dikurangkan adalah 52.000. Di sini adalah issuing bond at premium atau menerbitkan obligasi dengan harga yang premium. Yang pertama adalah dialokasikan ke biaya di setiap periode. Yang kedua adalah mengurangi jumlah biaya bunga yang dilaporkan setiap periode. Yang ketiga, jumlah beban bunga yang dilaporkan setiap periode akan lebih kecil dari jumlah kontraktual yang dibayarkan. Yang keempat adalah ketika premi diamortisasi, saldo premi akan menurun. Yang terakhir adalah nilai tercatat obligasi akan menurun hingga pada saat jatuh tempo nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominalnya. Di sini adalah ilustrasinya, di mana ilustrasinya adalah asumsikan bahwa obligasi Candlestick AG yang dijelaskan sebelumnya dijual seharga 102% dari nilai nominal dan bukan 98.000 euro. Entry untuk mencatat penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada jawabannya yaitu jurnalnya yaitu Januari tanggal 1 diterima cash sebesar 102.000 dan di sisi kreditnya adalah bonds payable dengan nominal 102.000. Setelah itu, ini adalah total cost of borrowing, yang dimana annual interest payment-nya adalah 50.000 dikurangi oleh bond discount sebesar 2.000 dan total cost of borrowing adalah 48.000. Setelah itu ada principal at maturity sebesar 100.000
dan ditambah annual interest payment sebesar 50.000. Setelah itu total cash to be paid to bondholders adalah 150.000. Setelah itu dikurangi oleh cash received from bondholders sebesar 102.000, yang dimana total cost of borrowingnya adalah 48.000. Selanjutnya ada redeeming bonds maturity. Illustration: Candlestick AG memiliki bond sebesar 100.000 euro yang sudah jatuh tempo. Asumsikan perusahaan membayar dan mencatat secara terpisah untuk pembayaran bunga pada akhir periode. Candlestick AG mencatat pelunasan bonds pada jatuh tempo sebagai berikut. Jurnal bonds payable pada debit dan cash pada kredit dengan jumlah 100.000 euro dan di kredit pun 100.000 euro. Selanjutnya, redeeming bonds before maturity. Redeeming bonds before maturity, jika suatu perusahaan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo, maka perlu untuk yang pertama menghilangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal penembusan, yang kedua mencatat pembayaran tunai, yang ketiga mengenali keuntungan atau kerugian atas penebusan. Ilustrasi: Candlestick AG telah menjual bonds-nya pada kondisi premium pada akhir periode keempat. Candlestick melunasi bonds-nya pada harga 103.000 euro atau 103% setelah membayar bunga tahunan. Carrying value pada pelunasan merupakan 100.476 euro. Maka Candlestick AG dapat mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Journal entries: bonds payable, loss on bonds redemption pada debit, dan cash pada kredit. 100.476 euro pada debit dan 2.524 euro pada debit. Kreditnya yaitu 103.000 euro. Selanjutnya, accounting for non-current liabilities. Long-term notes payable. Yang pertama, dapat dijamin dengan hipotek yang menjaminkan kepemilikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Yang kedua, umumnya persyaratan mengharuskan pinjaman untuk melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu pinjam. Setiap pembayaran terdiri dari yang pertama, ada bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar, dan yang kedua, pengurangan pokok pinjaman. Yang terakhir, perusahaan awalnya mencatat wesel hipotek yang dibayarkan pada nilai nominal. Selanjutnya, accounting for non-current liabilities. Lease liabilities atau kewajiban sewa. Sewa adalah perjanjian kontraktual antara pemberi sewa, pemilik properti, dan penyewa properti. Yang pertama, memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti tertentu untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, hak melakukan pembayaran sewa selama jangka waktu sewa kepada pemberi sewa. Effective interest method. Amortisasi diskon atau premium menghasilkan beban bunga yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat. Beberapa langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, hitung biaya bunga obligasi. Yang kedua, hitung bunga obligasi yang dibayarkan atau diakrui. Yang ketiga, hitung jumlah amortisasi. Berikut tabel amortizing bond discount yang dapat menjadi contoh. Dalam tabel ini terdapat kolom interest period, di mana menjelaskan tentang kapan terjadi. Kemudian ada kolom interest to be paid 10% kali 100.000. Kemudian ada kolom interest expense to be record 10,5348 dikali preceding bond carrying value. Kemudian terdapat kolom discount amortization. Kemudian terdapat kolom unamortized discount. Kemudian terdapat kolom bond carrying value 100.000. Seperti yang kita lihat di dalam tabel, issue date unamortized discount sebesar 2.000. Kemudian bond carrying value-nya 98.000. Kemudian
pada tanggal 1, interest to be paid 10% kali 100.000 sebesar 10.000. Kemudian pada kolom selanjutnya dengan jumlah nominal 10.324. Kemudian pada kolom selanjutnya 324. Kemudian pada kolom unamortized discount sejumlah 1.676. Kemudian pada kolom selanjutnya 98.324. Dan tanggal 2 sampai seterusnya. Amortization bond discount. Ilustrasi. Untuk periode bunga kedua, beban bunga obligasi akan menjadi 10.358 dalam kurung 98.324 kali 10,5348% dan amortisasi diskon akan menjadi 358. Pada tanggal 31 Desember, Candlestick membuat jurnal entry penyesuaian sebagai berikut. Kita lihat pada tanggal 31 Desember terdapat interest expense sebesar 10.358. Kemudian terdapat bonds payable sebesar 358 dan interest payable sebesar 10.000. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom. Kolom pertama ada interest period, kemudian terdapat kolom interest to be paid, kemudian kolom interest expense to be record, kemudian terdapat kolom premium amortization, kemudian terdapat kolom unamortized premium, dan terdapat kolom bond carrying value. Seperti pada tabel, pada issue date, pada kolom unamortized premium sebesar 2.000, kemudian pada kolom bond carrying value sebesar 102.000. Kita ambil contoh pada tanggal pertama. Pada kolom interest to be paid sebesar 10.000, kolom selanjutnya sebesar 9.669 dalam kurung 4.794% kali 102.000. Kemudian pada kolom selanjutnya nominal 331. Kemudian pada kolom selanjutnya sebesar 1.669 dan pada kolom bond carrying value sebesar 101.669 dan seterusnya pada kolom 2 hingga kolom 5. Straight line amortization. Amortization bond discount. Untuk mengikuti prinsip pengakuan biaya, perusahaan mengalokasikan diskon obligasi ke biaya pada setiap periode di mana obligasi tersebut beredar. Berikut adalah rumusnya. Bond discount ditambah number of interest periods sama dengan bond discount amortization. Amortizing bonds discount straight line method. Ilustrasi. Candlestick AG menjual obligasi senilai 100.000 5 tahun 10% pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 98.000 diskon 2.000. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Siapkan entry untuk mencatat bunga dan mengamortisasi diskon obligasi pada tanggal 31 Desember 2020. Pada kolom ini terdapat beberapa kolom. Terdapat kolom interest period, kemudian kolom interest to be paid, kemudian kolom interest expense to be record, kemudian kolom discount amortization, kemudian kolom unamortized discount, dan kolom bond carrying value. Kita lihat pada kolom issue date. Pada issue date, pada kolom unamortized discount sebesar 2.000, kemudian pada kolom bond carrying value sebesar 98.000. Kemudian kita ambil contoh pada tanggal pertama. Pada tanggal pertama, pada kolom interest to be paid sebesar 10.000. Kemudian pada kolom selanjutnya sebesar 10.400. Kemudian pada kolom discount amortization sebesar 400. Pada kolom selanjutnya sebesar 1.600 dan pada kolom bond carrying value sebesar 98.400. Dan seterusnya pada tanggal 2
hingga tanggal 5. Amortizing Bonds Premium Straight Line Method. Ilustrasi. Candlestick AG menjual obligasi senilai 100.000 5 tahun 10% pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 102.000, premium seharga 2.000. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Siapkan entry untuk mencatat bunga dan mengamortisasi premi obligasi pada tanggal 31 Desember 2020. Seperti yang kita lihat pada jurnal pada tanggal 31 Desember, terdapat interest expense senilai 9.600, kemudian terdapat bond payable sebesar 400, dan interest payable sebesar 10.000. Pada tabel ini, terdapat beberapa kolom. Ada kolom interest period, kemudian terdapat kolom interest to be paid 10% kali 100.000, kemudian kolom interest expense to be record, kemudian kolom premium amortization, kemudian terdapat kolom unamortized discount, dan kolom bond carrying value. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada issue date, pada kolom unamortized discount sebesar 2.000, kemudian pada kolom bond carrying value sebesar 102.000. Kemudian kita ambil contoh, pada tanggal pertama, pada kolom interest to be paid sebesar 10.000, kemudian kolom selanjutnya sebesar 9.600, kemudian pada kolom selanjutnya sebesar 400, kemudian pada kolom selanjutnya sebesar 1.600, dan pada kolom bond carrying value sebesar 100.600, dan seterusnya pada tanggal 2 hingga tanggal 5.